Jalur UTMI itu apa sih? Jadi jalur UTMI itu singkatan dari Ujian Talenta Masuk IPB. Nah, jalur UTMI itu sendiri adalah salah satu cara penerimaan mahasiswa IPB program sarjana yang berbasis kepemimpinan, kewirausahaan, dan cinta terhadap pertanian. Jadi selama berkuliah di IPB, mahasiswa jalur UTMI ini mendapatkan muatan soft skill khusus untuk meningkatkan kualitas personalnya dalam hal yang aku sebutin tadi, yaitu kepemimpinan, kewirausahaan, dan cinta terhadap pertanian. Nah, jalur UTMI ini adalah salah satu dari jalur mandiri IPB. Jalur mandiri itu kan kebagi jadi beberapa bagian. Nah, UTMI ini adalah salah satu dari beberapa bagian itu. Persyaratannya itu apa aja? Yang pertama, kalian harus lulusan SMA atau MA IPA. Jadi buat yang anak IPS atau dari SMK mau masuk IPB itu gak bisa lewat jalur UTMI. Kalian harus maksimalin dari SBMPTN-nya, tapi UTBK-nya tuh ambil yang saintek. Nah, tapi yang vokasi itu, UTMI vokasi itu bisa buat anak IPS sama anak IPA juga. Jadi kalau yang program sarjana ini khusus buat anak IPA aja. Persyaratan yang kedua, kalian bisa pilih dua pilihan pertama dan pilihan kedua. Tapi waktu pas tahunan aku tuh ada pilihan ketiga, tapi pilihan ketiga ini tuh dipilihin sama IPB-nya langsung. Mungkin kalau misalkan nanti hasil kita tuh gak sesuai sama jurusan yang kita pilih, dua jurusan ini, itu tuh nanti dipilihin sama IPB-nya, yaitu di pilihan ketiga itu yang sesuai. Biaya pendaftarannya itu 500.000 buat yang ikut tes lagi waktu itu. Kalau yang pakai skor UTBK itu lebih murah deh kalau nggak salah, lebih murah 50.000 kalau nggak salah. Jalur UTMI itu ada dua. Yang pertama tuh tes lagi, yang kedua tuh pakai skor UTBK. Tapi itu tahunan sekarang aku nggak tahu kayak gimana. Jadi cek terus aja webnya. Jadi materi yang diujikan itu ada matematika, kimia, fisika, biologi, bahasa Inggris, dan satu lagi tuh kalau nggak salah namanya tes talenta. Nah, tes talenta ini aku pikir juga waktu itu tuh ada hubungannya sama tujuan UTMI tadi, yang kepemimpinan, kewirausahaan, sama cinta pertanian. Tapi ternyata nggak ada sama sekali hubungan sama tujuan itu. Jadi tes talentanya tuh mirip-mirip sama TKD-nya SBMPTN yang ada gambar-gambar terus deret angka. Nah, seingat aku kayak gitu sih. Nah, jadi tingkat kesulitan soal itu kan tergantung sama setiap orangnya. Kalau menurut aku sendiri, aku tuh belajar mandiri IPB tuh 1 bulan. 1 bulan full aku belajar matematika. Nah, aku baru sempetin belajar materi lain tuh kayak kimia aku belajar 1 minggu, hamin 1 minggu. Terus fisika aku belajar hamin 1 hari, dan biologi aku belajar hamin jam. Aku inget banget tuh waktu itu. Nah, aku mau ngasih tau dulu sistem waktu tahunan aku tuh UTMI itu soalnya 75% PG, 25% isian singkat. Terus kalau salah itu -1. Nah, terus soalnya itu berurutan gitu sesuai sistemnya. Jadi nggak bisa kita pilih sesuai yang kita mau kayak UTBK. Nah, waktu aku ngerjain matematika, aku alhamdulillah ngerasa gampang atau mudah, karena mungkin aku tuh belajarnya kan maksimal di matematika, jadi MTK-nya aku bisa. Nah, terus kalau di fisikanya tuh menurut aku gampang. Aku belajar 1 hari tuh belajar rumus-rumus aja, dan fisikanya tuh benar-benar kayak tipe-tipe soal SMA gitu, nggak kompleks, nggak kayak harus dianalisis dulu soalnya kayak UTBK gitu, enggak. Dan itu tuh gampang fisikanya. Terus kimianya menurut aku susah banget. Jadi kimianya tuh hampir mirip-mirip kayak UTBK. Aku tuh belajar kimia tuh yang hitung-hitungannya, tapi yang keluar banyaknya tuh kayak teori-teori gitu. Aku kan paling anti tuh sama hafalan-hafalan. Jadi ya udah, jadi aku ngerasanya itu tuh susah. Terus buat biologinya tuh gampang banget ternyata. Aku gak tau sih nyesel apa enggak belajar biologi, karena cuman hamin beberapa jam, karena aku juga gak suka biologi kan. Nah, biologinya tuh gampang. Kenapa? Yang aku baca semua tuh
aku bersyukur banget ada di soalnya. Jadi kayak pertanyaannya tuh yang dasar-dasar kayak SMA, misalkan fungsi ginjal buat apa, kayak gitu. Gampang banget kan. Jadi intinya tuh ada yang gampang, ada yang susah, jadi tergantung kita belajarnya kayak gimana. Nah, maksimalin kalian tuh belajar semuanya, jangan kayak aku gitu. Nah, jadi peluang UTMI itu sangat sedikit. Kenapa? Karena UTMI itu adalah salah satu dari jalur mandiri. Nah, jalur mandiri itu adalah yang kuota penerimaannya paling sedikit dibanding dengan SNM dan SBM. Itu buat di IPB. Kalau di kampus lain itu biasanya kan mandiri banyak kan, kalau di IPB itu sedikit. Terus waktu aku tahu aku nggak keterima SBM, aku langsung cari tahu berapa orang yang keterima mandiri, khususnya tuh yang UTMI kan. Nah, buat jurusan matematika sendiri, waktu tahunan aku kuotanya itu cuma ada 13 orang yang mandiri. Yang UTMI itu lebih sedikit lagi, yaitu cuma ada 6 orang. Nah, IPB itu adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia, dan yang keterima SBMPTN dan yang tidak keterima SBMPTN itu lebih banyak yang tidak keterima perbandingannya. Otomatis buat mereka yang ambis mau kuliah itu mereka langsung daftar mandiri kan. Jadi bayangin aja, pasti banyak yang daftar gitu. Jadi peluangnya tuh dikit. Buat jurusan lain itu paling banyak 30 orang waktu tahunan aku, nggak lebih dari 30 orang yang kuota mandiri ya, itu bukan UTMI. Mungkin tipsnya kalau waktu pas ngerjainnya tuh fokus, jangan panik karena ada waktunya juga kan. Jadi tenang aja gitu, santai, relax kayak gitu. Paling kalau tips buat belajarnya nih, tipsnya tuh pelajarin dulu yang sesuai sama jurusan yang kalian ambil. Jadi misalkan kalian tuh mau ambil teknologi pangan, kalian harus gencarin pelajaran biologi sama fisikanya gitu. Jadi biar nilai biologi sama fisika kalian tuh besar, jadi itu tuh bisa jadi pertimbangan IPB-nya buat kalian tuh masuk ke teknologi pangan kayak gitu. Mungkin di jawaban video sebelumnya aku udah nyelipin beberapa saran. Nah, sekarang aku mau kasih tahu buat teman-teman yang mungkin lagi memperjuangkan jalur mandiri ini. Sebenarnya ini kasus bukan hanya di jalur mandiri, di jalur lainnya juga bisa. Jadi yang keterima jalur UTMI di MTK IPB itu kan ada 6 orang seharusnya. Sedangkan yang ada sampai saat ini tuh cuma ada 2 orang. 4 orangnya lagi aku nggak tahu dia tuh kemana. Intinya 4 bangku ini tuh jadi kosong. Dan kasihan dong orang-orang yang benar-benar mau kuliah di sini gitu. Mungkin mereka sedih waktu itu. Sedangkan 4 orang yang keterima itu nggak ambil. Kalian ngerti kan maksud aku? Nah, intinya kalian tuh harus punya satu tujuan, fokus sama tujuan itu, jangan main-main. Jadi kayak aku, misalkan aku dulu tuh pengen banget kuliah di IPB, jurusan MTK, dari SNM, dari SBM sampai mandiri, aku benar-benar kejar tujuan aku itu. Nah, jadi jangan dikit-dikit kalian mau aku mau jurusan ini aja deh, aku mau kuliah di sini aja deh, jangan kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus yang kedua, saran yang kedua, setelah kalian masuk jurusan dan kampus yang kalian pengen itu, kalian harus tahu setelah itu kalian mau ngapain. Jadi ini beda sama cita-cita. Contohnya aku tuh punya tujuan, yaitu aku mau bikin komunitas pecinta matematika. Jadi aku mau mengubah pandangan orang-orang yang katanya matematika itu susah. Nah, kayak gitu misalkan. Nah, itu tuh karena menurut aku itu tuh penting banget, karena itu tuh yang membuat kita tuh semangat kuliah juga kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi memperjuangkan mandiri, semangat terus. Jangan lupa fokus sama tujuan kalian ya.